Teknisi dari perusahaan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia akan segera bergabung kembali dengan rekan-rekannya dari Korea Aerospace Industries atau KAI untuk melakukan pekerjaan mengembangkan pesawat tempur Multirole Korean Fighter Experimental atau KFX-IFX Korea Indonesia. Teknisi PTDI pada proyek KFX yang dikenal sebagai KFX dan IFX di Indonesia kembali ke Indonesia dari Korea Selatan pada bulan Maret ketika pandemi COVID-19 mencapai puncaknya di negara Asia Timur Laut. Sebuah narasumber industri telah mengkonfirmasi kepada Jens bahwa teknisi ini sekarang sedang bersiap-siap untuk dipekerjakan kembali pada proyek tersebut. Diketahui pada akhir 2019, jumlah total teknisi PTDI pada proyek KFX di Korea Selatan adalah sekitar 100 orang, dengan pekerjaan mereka terutama difokuskan pada desain pesawat dan proses pembuatan. Penugasan kembali mereka akan tetap menerapkan persyaratan untuk social distancing dan pedoman terkait COVID-19 lainnya. Langkah untuk melibatkan kembali teknisi PTDI dalam proyek ini datang dengan latar belakang kemajuan pengembangan prototipe KFX, tetapi juga terus menunda upaya untuk mencapai kompromi pada ruang lingkup partisipasi finansial Indonesia dalam program ini. Faktor lain yang dapat berdampak pada keterlibatan Indonesia adalah beberapa kekhawatiran di Jakarta tentang nilai strategis keterlibatannya. KAI telah melakukan konfirmasi bahwa perakitan prototipe KFX pertama dijadwalkan akan selesai pada paruh kedua tahun 2020 dengan tujuan untuk melakukan rollout pesawat pada bulan April 2021. Jadwal mengkonfirmasi bahwa program KFX belum terpengaruh oleh COVID-19 dan berada di jalur untuk memulai produksi massal pada pertengahan 2022. Diberitakan sebelumnya pada bulan Juni lalu, GE Aviation mengumumkan pengiriman mesin jenis F414GE 400K ke Korea Aerospace Industries untuk melakukan pengembangan jet tempur KFX-IFX. Nantinya GE Aviation akan memasok sebanyak 240 mesin F414GE 400K ditambah suku cadang untuk memberi daya pada 120 jet KFX-IFX yang tengah dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia. Sebanyak 15 mesin dan 6 prototipe diharapkan akan diproduksi untuk program pada tahun 2021 dengan penerbangan pertama diharapkan pada tahun 2022 dan pengembangan diharapkan akan selesai pada tahun 2026. Pengembangan pesawat jet tempur masa depan KFX-IFX proyek patungan Korea Selatan dan Indonesia mengalami kemajuan setelah mendapatkan pasokan mesin pertama dari GE Aviation yang berbasis di Amerika Serikat. Pasokan mesin ini membuat proyek KFX-IFX berjalan mulus meskipun pihak Indonesia masih mengalami keterlambatan pembayaran untuk pembiayaan proyek ini. Pihak pabrikan mesin mengumumkan bahwa mereka telah mengirim mesin F414GE 400K pertama ke Korea Aerospace Industries pada bulan Mei lalu. Korea Aerospace sedang mengembangkan KFX untuk Angkatan Udara Korea Selatan yang berniat untuk mengganti armada McDonnell Douglas F4 Phantom II dan Northrop F5 Tiger II dengan jet tempur baru. Seperti dikutip dari Defense News, Manajer Umum Departemen Medium Combat and Trainer Engine GE Aviation mengatakan bahwa mereka sangat senang mencapai tonggak penting ini dalam program KFX. Korea Aerospace Industries atau KAI memilih GE Aviation pada Mei 2016 agar memasok mesin F414GE 400K untuk pesawat tempur KFX. Dengan total 240 F414 ditambah suku cadang yang akan dipasok ke KAI guna memberi daya 120 jet KFX untuk Korea Selatan. Sebanyak 15 mesin dan 6 prototipe diharapkan akan diproduksi untuk program ini pada tahun 2021. Dengan penerbangan pertama diharapkan pada tahun 2022 dan pengembangan juga diharapkan akan selesai pada tahun 2026.
Sekedar informasi, mesin F414 yang dikirim ke Korea juga menggerakkan Boeing FA-18EF Super Hornet, Safjas 39 Gripen Swedia, dan pesawat tempur HAL Tejas Mark II milik India. Korea Selatan berencana untuk melengkapi KF-X dengan avionics buatan dalam negeri. Ini sebagian besar akan datang dari LIG Next One dan Hanwha, meskipun sistem Elbit Israel akan memasuk sistem following atau avoidance medan untuk radar array yang dipindai secara elektronik aktif yang sedang dikembangkan oleh Hanwha. Perusahaan Israel mengumumkan kontrak senilai 43 juta US dollar pada awal Februari. Jet tempur KF-X juga kompatibel dengan rudal air-to-air Eropa. Korea Selatan menandatangani kontrak dengan pembuat rudal Eropa MBDA pada November 2019 untuk mengintegrasikan misil Meteor. Dilaporkan juga bahwa bom yang dipandu laser American 5-way Joint Direct Attack Munition yang dipandu oleh satelit dan CBU-105 Wind Corrected Munition Dispenser milik Textron akan diintegrasikan pada KF-X yang pengembangannya didanai bersama oleh Indonesia. Indonesia menandatangani program ini pada tahun 2010 dengan setuju untuk membayar 20% dari biaya pengembangan dengan imbalan satu pesawat prototipe, partisipasi desain, data teknis, dan pembagian produksi. Namun sejak saat itu, Indonesia telah melewatkan sejumlah pembayaran di tengah krisis anggaran, di mana surat kabar The Korea Herald melaporkan pada akhir Mei bahwa pada April Indonesia berhutang sekitar 415 juta US dollar dalam pembayaran yang terlambat untuk program tersebut. Dari Gens.com dan The Diplomat pada April 2019 lalu, Indonesia diketahui sepakat untuk menandatangani pembuatan kapal selam batch kedua dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Korea Selatan. Kontrak pembuatan 3 unit kapal selam lanjutan dari Nagabasa kelas ini diteken oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Bandung dengan anggaran senilai 900 juta dolar Amerika Serikat yang bersumber dari Bank Ekspor-Impor Korea Selatan. Rencananya 2 dari ketiga kapal selam tersebut bakal dibangun selama 77 bulan di PT PAL Surabaya. Namun angin perubahan berhembus begitu cepat, di mana Gens.com memberitakan jika Indonesia bakal mengkaji ulang pembelian kapal selam batch kedua dari Korea Selatan. Bahkan ada opsi Indonesia bakal membatalkan kontrak kapal selam tersebut. Kemungkinan pembatalan kontrak ini menjadi pintu lain bagi manufaktur persenjataan dunia untuk merebut proyek kapal selam Indonesia. Kandidat terkuat datang dari Turki, di mana perusahaan pembuat mesin perang negara itu diketahui sudah melakukan presentasi proyek kapal selam tipe U-209 dan U-214 di Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap pada Februari 2019 lalu. Potensi perusahaan Turki tersebut untuk menggantikan DSME memang patut diperhitungkan karena mereka sudah menekan kerjasama dengan Mahaguru pembuat kapal selam U-Series Jerman. Ada pula Golcuk Shipyard yang juga dari Turki menawarkan kapal selam race class kepada Indonesia. Kini bola panas berada di tangan Kementerian Pertahanan. Apakah proyek kapal selam dengan DSME bakal dilanjutkan atau dipindah tangankan? Indonesia melalui Kementerian Pertahanan saat ini masih mempertimbangkan untuk membeli kapal selam dari Turki. Staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo masih membandingkan alutsista buatan kedua negara itu selama 6 bulan pada tahun ini. Selain itu, Prabowo akan melaporkan hasil kajiannya kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengakui bahwa isu geopolitik dan geostrategis menjadi pertimbangan Indonesia dalam membeli kapal selam. Pada akhir November 2019 lalu, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Turki, bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Prabowo juga melihat secara langsung pabrik kapal selam di Turki.
Tak hanya Prabowo Subianto, delegasi Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020 juga mengunjungi Komandan Angkatan Laut Turki dan melakukan peninjauan kapal selam TJK Piri Reis. Kapal selam tersebut merupakan kapal selam pertama yang diluncurkan di bawah proyek kapal selam tipe baru Turki. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan anggaran sebesar Rp129,3 triliun pada tahun anggaran 2021. Dari total anggaran tersebut, anggaran alokasi rupiah murni yang diajukan mencapai Rp113,1 triliun. Sebagian alokasi ini akan ditujukan untuk penyelesaian proyek atau kegiatan yang ditunda atau terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2020. Di dalam dokumen disebutkan beberapa sasaran output strategis Kemenhan pada tahun 2021. Salah satunya dukungan pengadaan alat utama sistem senjata TNI atau alutsista sebanyak 5 paket. Lalu dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 paket. Dukungan pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit. Hingga KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur atau Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit. Dan dalam dokumen itu juga dituliskan dukungan pengadaan atau penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah dukungan pengadaan atau penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 jenis berkaitan dengan rencana pembelian unit Sukhoi Su-35 atau Dassault Rafale dari Prancis atau jangan-jangan F-16 dari Amerika Serikat? Sebagai informasi, Menhan Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Moskow. Ini merupakan kunjungan pertama sang menteri selepas pandemi virus corona menghambat dunia. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menemui Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Fomin di kantor Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, latihan bersama, serta kerjasama industri pertahanan. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, membantah pertemuan Prabowo dan Fomin membahas secara detail rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar US dollar. Namun, patut digarisbawahi, ini merupakan kunjungan kedua Prabowo ke Rusia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian pada bulan Mei tersiar kabar dari laman stasiun televisi milik Kementerian Pertahanan Rusia bahwa Rosoboronexport selaku perwakilan negara Rusia untuk ekspor dan impor teknologi pertahanan Rusia merilis informasi terkait Sukhoi Su-35. Perusahaan tersebut meyakinkan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia akan pesawat tempur multiguna tersebut. Tak hanya itu, Rosoboronexport bahkan menjanjikan siap memenuhi apapun permintaan Indonesia terkait Sukhoi Su-35. Rosoboronexport bahkan menyinggung Amerika Serikat yang dianggap menekan negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk membatalkan akuisisi Sukhoi Su-35 yang dianggap sebagai sebuah manifestasi dari kompetisi yang tidak adil.